orang saja, tapi bisa bergiliran ya karena jumlahnya banyak, dan saya kira setiap teman-teman juga punya spesifikasi isu yang ingin dibahas apa di sini begitu. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan format pengumpulan makalah ya yang ada di email. Ada satu kelompok yang mengirimkannya itu nggak jadi satu. Jadi saya mohon yang satu kelompok tersebut yang belum mengirimkan secara barengan gitu, itu barengan saja dengan kelompoknya, biar nggak tercecer. Intinya sih itu aja sih, biar nggak tercecer, karena kan email yang masuk banyak, dan kemudian kalau harus satu-satu gitu, itu nanti saya susah juga milahnya ini kelompok siapa gitu. Jadi silahkan yang belum mengirimkan email ke saya gitu, makalahnya itu jadikan satu dulu saja. Kalau nggak muat bisa ditaruh di Google Drive juga, lalu dibagikan seperti kelompoknya Muspop gitu, yang baginya lewat Google Drive. Nah, langsung saja kita mulai. Siapa yang kelompok satu ini yang mau presentasi duluan? Mungkin kelompok satu bisa on cam semua gitu, yang mau presentasi dulu. Terus siapa yang mau presentasi duluan atau membuka ini? Nanti bisa diteruskan dengan teman-teman yang lain juga. Yang share screen Riza, Bu. Oke, silahkan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kelompok kami dengan tema New Media dan Digital Culture. Anggota kelompok 1 Ayu Dwian, 2 Hana Fikri Atus Solihah, 3 Puspo Grenaldo Bintang Samudra, 4 Muhammad Iqbal Pramudia, 5 Permata Edi Khairunisa, 6 Aulia Triananda, 7 Muhammad Reza Aulia Al-Mahdi, 8 Muhammad Raihan Fibi Fauzi, 9 Vivi Nurmala. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Reza. Yang pertama ada definisi new media. Menurut Arsano Ashar 2014, new media merupakan kehadiran media yang semuanya serba digital dan dipengaruhi oleh internet akibat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Lalu yang kedua ada menurut McQuaid. Media baru merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik. Lalu dijelaskan juga 5 kategori new media menurut McQuaid. Yang pertama, media komunikasi antara pribadi, contohnya telepon dan surat elektronik. Lalu yang kedua ada media permainan interaktif seperti video, game, dan VR. Lalu ada media pencarian informasi, internet. Lalu ada media partisipasi kolektif yaitu sosial media dan substitusi media penyiaran. Selanjutnya ada definisi pola interaksi. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis antara perorangan, antar individu, dan antar kelompok manusia. Merujuk pengertian dari Gilin tersebut, maka dapat dibedakan pola-pola interaksi yang dilakukan oleh manusia, yaitu yang pertama, interaksi sosial antar individu. Interaksi ini biasanya dilakukan oleh 2 individu dan interaksi berjalan secara langsung saat mereka bertemu. Komunikasi yang terjadi biasanya berbentuk physical touch atau mengobrol. Lalu yang kedua, interaksi sosial antar individu dan kelompok.
Contoh interaksi ini dapat dilihat ketika seorang guru mengajar di depan kelas, di mana ia akan melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan kelompok muridnya sehingga pesan yang ia sampaikan akan diterima dengan baik dan kelas akan berjalan secara seimbang. Hal ini berkaitan juga dengan penerimaan pesan oleh setiap orang juga berbeda-beda. Lalu dampaknya untuk pola interaksi dari new media ini. Dalam kaitannya dengan pola interaksi sosial, biasanya proses ini berjalan secara natural dan langsung. Tetapi komunikasi menggunakan media baru biasanya berlangsung melalui perantara digital. Walaupun tetap terjadi interaksi, tetapi interaksinya berubah dari interaksi langsung menjadi tak langsung. Tak luput dari dampak penggunaan media baru sebagai wadah komunikasi, pola interaksi terhadap anak juga merasakan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media baru di kalangan anak usia 8-12 tahun di Kabupaten Sukoharjo dalam kategori 1,89 dan interaksi sosialnya dalam kategori tinggi, yaitu 2,45. Asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan media baru, maka interaksi sosial akan cenderung semakin rendah dapat diterima kebenarannya dengan koefisien korelasi sebesar 0,54 pada derajat kebebasan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya tentang definisi digital culture. Definisi digital culture atau budaya digital dapat dikatakan secara sederhana sebagai kebiasaan yang muncul dari kebiasaan masyarakat akibat dari penggunaan teknologi digital. Adanya teknologi digital ini dapat menjadi sulit bagi pengguna untuk membedakan antara medium satu dengan yang lainnya karena berbagai media yang muncul tampak menyatu dan sebagai pengguna dapat mengakses dengan mudah segala jenis informasi dan hiburan yang diinginkan dengan satu klik saja. Lalu menurut Burhan, kemudahan yang diperoleh masyarakat dalam melakukan pekerjaan merupakan salah satu efektivitas dari teknologi digital. Budaya digital memiliki 7 keyword, yaitu innovation, data-driven decision making, collaboration, open culture, digital first mindset, agility and flexibility, dan customer centricity. Budaya digital merupakan bagian dari asumsi dasar yang menjadi nilai dan keyakinan serta norma. Lalu budaya digital juga mendorong dan mendukung pekerjaan yang diselesaikan dengan efektif. Budaya digital merupakan bagian dari digitalisasi sehingga membentuk budaya baru. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian budaya digital adalah nilai, keyakinan, serta norma untuk mendorong serta mendukung kemajuan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan. Slide selanjutnya. Nah, poin selanjutnya tentang remaja sebagai pemusat era digital culture. Jadi digital culture ini kan muncul di zaman modern. Masyarakat zaman modern sendiri didominasi oleh anak muda atau remaja. Remaja sebagai individu yang melek akan digital justru sangat mudah mengakses segala hal melalui digital. Melalui hal ini, digital banyak memberi pengaruh bagi remaja. Misalnya, pengaruh baiknya, remaja mudah mengakses segala hal tentang dan dapat memperluas wawasan remaja. Lalu terdapat pengaruh yang buruk. Ada remaja lebih suka bersosialisasi atau melakukan kegiatan secara virtual. Selain itu, remaja juga memanfaatkan digital dengan baik seperti mengakses pembelajaran, berkomunikasi, serta mencari hiburan. Selanjutnya ada dampak new media dan digital culture bagi remaja. Pada era ini, meleknya remaja terhadap digital akan membentuk sikap serta gaya hidup remaja. Bentuk gaya hidup yang kemewahan inilah menjadi ciri khas remaja. Contoh, salah satu bentuk
Nyata pada era modern ini adalah munculnya gawai. Nah, bentuk gaya hidup mewah pada remaja salah satunya yakni memiliki gawai termahal. Namun di samping itu, remaja justru menjadi ketergantungan pada gawai. Contoh, bangun tidur yang dicari handphone, mau tidur yang dipegang handphone, pergi kemanapun nggak lupa bawa handphone. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai transformasi media. Media adalah agen konstruksi sekaligus agen perubahan. Penggunaan media sosial tidak lagi sekedar berkaitan dengan aktivitas pribadi, namun juga menyangkut penyebaran media, berita, dan peristiwa. Bertransformasi tidak hanya menyangkut konten, tapi juga bisa diperluas ke model bisnis media. Setiap produk multiplatform di atas baik galeri, foto, video, infografis, interaktif, live blog, dan live streaming yang semuanya didistribusikan ke media sosial sangat potensial mendatangkan keuntungan. Next. Pengaruh new media terhadap remaja. New media adalah percepatan, kenikmatan sesaat, temporalitas, kelemahan masyarakat dalam ketidakpastian yang terus-menerus. Teknologi new media telah mengubah cara anak muda dalam mengakses waktu luang serta perilaku dan pengalaman waktu luang mereka. Para remaja cenderung tidak paham dalam memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga lebih sering menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Contohnya adalah maraknya berita hoax. Nah, kemudian dari maraknya berita hoax ini akan cenderung menimbulkan hal-hal negatif seperti kemerosotan moral, karena anak muda sekarang cenderung lebih mudah mengadopsi perilaku-perilaku yang negatif daripada perilaku yang positif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vivi Nurmala. Poin selanjutnya ada generasi milenial. Generasi merupakan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat akibat adanya persamaan tahun lahir, kesamaan pola pemikiran, atau cara pandang seseorang dalam kehidupan. Menurut Leeson 2004, generasi milenial atau bisa disebut juga generasi Y merupakan generasi yang tumbuh pada masa internet booming. Pada masa ini, generasi milenial sudah sangat mahir dan menggunakan teknologi dan memanfaatkan peluang yang ada, terutama dalam mencari informasi, yaitu dengan cara mengakses internet. Selanjutnya, perilaku generasi milenial dalam menggunakan new media. Kecanggihan dan kelengkapan fitur yang disajikan oleh internet menjadikan generasi muda milenial sebagai pengguna yang paling banyak. Dalam mengaksesnya, mereka menggunakan media gadget atau smartphone sebagai media digital utama karena memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Menurut penelitian Safrina Septi Rahmadari 2019 tentang pola penggunaan media baru di kalangan generasi milenial, terdapat 97% responden dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang menggunakan smartphone sebagai perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengakses media baru. Selain sebagai media komunikasi, internet juga dimanfaatkan oleh generasi milenial untuk mengakses media sosial dan konten hiburan atau game. Dalam penggunaan media sosial, banyak terjadi pergeseran budaya dan pembentukan identitas akibat dari sifat konsumerisme dan lifestyle yang berasal dari tolak ukur media massa yang digunakan tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial. Kita ketahui peran media sosial sekarang secara bertahap semakin tinggi. Fungsi dari media sosial juga semakin bias seiring berjalannya waktu. Kembali ke slide ya. Berikut merupakan pemanfaatan media sosial
oleh kalangan generasi milenial. Yang pertama, sebagai sarana interaksi sosial. Dalam berkomunikasi, media sosial sekarang menjadi hal vital, membantu kita untuk berkomunikasi via jarak jauh karena memiliki jangkauan global dan mempermudah kita berinteraksi dimanapun kita berada. Yang kedua, dalam mencari inspirasi. Banyak sekali inovasi-inovasi baru yang bermunculan dalam media sosial. Tak jarang pula, kita bisa mendapatkan tips, trik, petunjuk, materi, hingga tutorial di media sosial. Sebagai pengguna, hanya perlu mencari dan menemukan ide-ide tersebut. Yang ketiga, sarana pembelajaran. Lewat media sosial, materi pembelajaran bisa diakses dengan mudah. Biasanya, para pengguna atau para pelajar, mahasiswa, dan lain-lain mengikuti sebuah grup belajar, misal grup pemrograman dan lainnya. Dari situlah mereka bisa tukar-menukar informasi mengenai materi pembelajaran. Yang keempat, sebagai sarana pemasaran atau promosi, media sosial adalah platform yang sangat luas sehingga pengguna dapat terhubung dengan siapapun di dunia. Pengguna bisa mengupload produknya dengan konten-konten. Hal ini bertujuan mempermudah konsumen melihat produk apa saja yang dijual. Tak hanya itu, dengan adanya media sosial, para konsumen juga bisa mengenal lebih dekat detail produk yang ingin dibelinya. Yang kelima, sebagai hiburan. Saat ini sudah banyak jenis media sosial sebagai media penghibur. Salah satunya adalah YouTube. Pengguna dapat mencari berbagai hal untuk menghibur diri, mulai dari cerita-cerita lucu maupun gambar-gambar, video, dan berbagai hal yang dapat menarik dapat dicari dalam jejaring sosial untuk menghibur. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Triananda. Media baru selanjutnya adalah televisi dan YouTube. Televisi menurut Effendi sebagai media komunikasi massa merupakan media dari jaringan komunikasi dengan mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah. Komunikator yang melembaga bersifat umum dalam komunikasinya bersifat heterogen. Televisi sendiri akan menampilkan suara atau audio, kemudian gambar atau video. Kemudian YouTube didirikan pada bulan Februari 2015 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Stephen Chen, dan Jawed Karim. YouTube merupakan situs berbagi video yang populer belakangan ini, di mana para penggunanya dapat mengunggah, menonton, dan berbagi video secara gratis. Dan para pengguna juga dapat mengakses video dari seluruh dunia secara gratis. Memiliki berbagai macam fitur-fitur di dalamnya dan ditawarkan dengan kemajuan teknologi. YouTube membantu aspek kebutuhan yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Selanjutnya. Kemudian pengaruh pergeseran media televisi ke media YouTube. Pertama yaitu media baru yang terjadi pada media televisi ke media YouTube. Salah satunya karena kehadiran internet. Pengaruh dari pergeseran yang terjadi dari segi distribusi. Adanya gelombang satu arah dari televisi pada masyarakat sebagai penonton menjadikan masyarakat tidak dapat memilih tayangan yang diinginkan. Kemudian konten yang dihadirkan televisi pada televisi akan berada di dalam sebuah lembaga stasiun televisi. Kemudian acara atau konten yang disuguhkan di dalam YouTube dapat diakses secara luas dan juga dapat diakses kapan saja oleh penonton. Berbeda dengan televisi, sehingga sekarang stasiun televisi akan mengunggah program acaranya ke dalam YouTube agar dijangkau dan agar jangkauannya luas dan jumlah penonton yang semakin banyak. Perubahan strategi yang dilakukan pihak televisi salah satunya karena adanya perubahan budaya dan penggunaan media. Adanya perubahan pola penonton yang sudah tidak lagi duduk di depan televisi untuk menonton sebuah acara, tetapi sekarang melalui YouTube, melalui smartphone. Hal ini akan berakibat adanya penurunan rating penonton dari sebuah program acara televisi. Makanya terjadinya perubahan seperti ini, televisi seperti yang tadi disebutkan di awal, pihak televisi akan mengunggah videonya ke dalam YouTube karena
penontonnya sekarang beralih dari televisi ke YouTube. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konser virtual. Definisi konser virtual sendiri dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan musik 3 dimensi yang disajikan menggunakan aplikasi dan membutuhkan jaringan internet. Konser virtual sendiri merupakan contoh bagian dari digital culture. Selanjutnya, dari beberapa konser virtual yang diselenggarakan di masa pandemi ini, di dalam PPT sudah terdapat contoh, yaitu konser BTS dan konser Blackpink yang mencetak sejarah, melakukan online event terbesar dalam sejarah. Konser tersebut diselenggarakan melalui aplikasi Weverse. Weverse sendiri menjadi aplikasi yang digunakan industri musik Korea dalam melakukan konser virtual. Weverse merupakan aplikasi yang dibuat oleh salah satu perusahaan musik raksasa, yaitu Hype Corporation. Aplikasi ini selain berfungsi untuk streaming konser, juga menjadi wadah idola untuk berkomunikasi dengan para penggemar. Selanjutnya, hubungan new media dan era digital industri 4.0 di Indonesia. Penyimpanan berbasis cloud memberikan keunggulan yakni efisiensi, hemat ruang, peningkatan produktivitas, kecepatan, performa, dan keamanan dalam penyimpanan digital. Selama kita memiliki akses ke internet, kita bisa melakukan penyimpanan dengan berbasis cloud. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sedangkan private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu yang memiliki izin akses ke dalam penyimpanan berbasis cloud. Terdapat pula opsi hybrid di mana mengombinasikan public cloud dan private cloud. Selanjutnya, contoh keberhasilan teknologi digital industri di Indonesia. Event internasional besar yakni Asian Games 2018 yang diselenggarakan oleh Asian Games Organizing Committee, di mana tim IT Asian Games 2018 yang terdiri dari 27 tenaga ahli dari berbagai asosiasi dan komunitas IT dan dibantu relawan IT mampu melaksanakan tugas untuk mengamankan sistem informasi selama acara berlangsung. Tim IT Asian Games 2018 dalam menggunakan cloud computing menggunakan layanan Microsoft Azure yang mampu menyediakan sistem komputasi cloud untuk menangani trafik data dan diseminasi informasi secara sistematis dan andal. Selanjutnya, ya sudah berada di bagian daftar pustaka. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompoknya Puspo, Hana, dan Aulia, dan teman-teman yang lain. Oke. Nah, dari kelompok 1 tadi, yang belum prestasi berarti Iqbal ya? Oke, nggak apa-apa, nanti Iqbal nyusul barangkali mau menambahkan ketika proses diskusi nanti berlangsung. Nah, dari teman-teman, dari kelompok 1 tadi yang membahas soal new media dan digital culture, apakah ada pertanyaan yang bisa ditujukan untuk kelompok 1? Atau ada rasa penasaran mungkin soal new media dan digital culture ini seperti apa? Silahkan pertanyaannya bisa di-drop di kolom komentar atau bisa juga raise hand, dan nanti bisa langsung dijawab oleh teman-teman yang ada di kelompok 1.
Silakan teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Jika ada pertanyaan yang masuk satu dari Mas Ahmad Nadif, kami simpan dulu. Silakan yang mau bertanya lagi, bisa melalui kolom chat atau via suara di Google Meet. Baik, sambil menunggu, izinkan saya menjawab pertanyaan. Memang seperti untuk membedakannya dan teman-teman bisa lebih paham, kalau digital itu suatu teknologi yang muncul ketika adanya kemunculan komputer dan internet. Jadi digital itu yang dulunya contoh kita mengetik menggunakan mesin ketik, lalu muncul adanya teknologi komputer, itu nanti kita bisa mengetik tanpa menggunakan mesin ketik lagi. Jadi digital itu bisa berupa data, server, terus website, terus cloud computing, seperti itu yang kita kenal sekarang. Sedangkan cyber itu ruang komunitas di mana orang-orang itu menggunakan internet terhubung satu sama lain. Nah, cyber ini ada yang bersifat cybercrime yang untuk kejahatan di dunia internet maupun yang tujuannya baik, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Terus perbedaan, ada pertanyaan lagi dari Bu Nisrina, perbedaan new media dan old media. Seperti yang sudah dipaparkan kelompok kami, kalau new media itu mayoritas menggunakan digitalisasi, teknologinya sudah berupa menggunakan komputer, smartphone, terus laptop dan sebagainya. Lalu ini new media ini biasanya sudah menggunakan jaringan internet. Sedangkan old media itu bisa dalam bentuk konvensional, di mana masyarakat zaman dulu untuk memperoleh informasi biasanya mereka melihat di televisi, di radio, maupun di koran, seperti itu. Apakah Mas Ahmad Nadif sudah jelas atau mungkin ada ingin dijelaskan lebih rinci lagi?
Baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Ahmad Nadif ya. Jadi bersosial media itu kalau ruang komunitasnya itu bisa termasuk cyber. Jadi cyber yang bersifat positif Mas, kalau bersosial media itu. Tapi kalau untuk dilihat dari sisi budaya digital, masyarakat bisa berkomunikasi melalui smartphone dan bisa mendownload media sosial dan bisa menggunakannya. Jadi ini bersosial media itu bisa termasuk dua-duanya Mas. Kalau cyber itu ruang lingkup atau ruang komunitas di mana masyarakat itu menggunakan media sosial untuk saling berkomunikasi. Nah, tentunya dalam media sosial itu perlu adanya internet. Nah, ruang komunikasi yang disertai fasilitas internet ini dinamakan ruang cyber Mas. Sedangkan kalau budaya digital itu ya seperti tadi itu yang sudah saya jelaskan, termasuk new media di mana masyarakat menggunakan contoh smartphone, laptop sehingga bisa berkomunikasi jarak jauh dari menggunakan via suara maupun video seperti kita ini, contohnya Google Meet ini, kita bisa bersuara, kita bisa melihat video dari teman-teman kita, dari dosen kita, itu termasuk new media seperti itu Mas. Jadi kalau disimpulkan budaya digital dan new media itu memang kalau dibedakan cukup sulit tapi hampir mirip. Kalau budaya digital itu suatu proses di mana intinya masyarakat itu melakukan suatu komunikasi dengan bantuan teknologi dan internet seperti itu. Kalau yang ruang cyber itu ruangan yang digunakan oleh orang-orang untuk melakukan komunikasi, bentuknya bisa media sosial, tetapi perlu adanya fasilitas internet. Karena apabila tidak ada fasilitas internet, maka tidak bisa mengakses ke media sosial atau digitalisasi tersebut. Apakah penjelasannya mudah dipahami atau bagaimana? Oh ya, terima kasih Mas Ahmad Nadif. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Dani Alin. Tadi sudah dipaparkan mengenai keberhasilan teknologi digitalisasi di Indonesia, contohnya di event besar Asian Games 2018. Untuk kegagalannya sendiri, Indonesia itu ada berita, bisa dicek lagi di portal web berita nasional online, contohnya kompas.com, detik.com, dan sebagainya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, teknologi digitalisasi ini di Indonesia masih sering atau masih banyak oknum-oknum yang menggunakannya untuk keperluan tidak baik. Contohnya membobol data, terus mencuri uang. Terus ada juga kasus di mana petugas bank itu sendiri melakukan pencucian uang, di mana petugas bank ini mengetahui sandi dari akun dari itu nasabahnya, lalu dilakukan untuk judi. Nanti uang yang dijudikan itu nanti dikembalikan lagi apabila menang. Nah, tapi yang jadi masalah nanti kalau ketika kegiatan berjudinya itu uangnya tidak bisa kembali, itu kan jadi perputaran uangnya kan jadi tidak tepat gitu loh yang ditabung. Jadi rawan seperti itu. Digitalisasi di Indonesia itu ada baiknya, ada buruknya. Yang baik seperti tadi itu untuk pemanfaatan media pembelajaran, contohnya kita bisa melaksanakan Google Meet ini menggunakan internet seperti itu. Kalau yang buruk-buruk ya contohnya masih banyak generasi muda yang mengakses suatu situs-situs budaya yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dan contoh lagi kegagalannya yaitu penyebaran isu-isu yang membuat masyarakat terbelah. Jadi banyak juga di Indonesia ini masyarakat itu banyak termakan berita hoax. Jadi rawan di grassroots atau di akar rumput itu banyak perpecahan. Padahal sebetulnya permasalahannya bisa diselesaikan dengan cara diskusi yang lebih baik. Tapi ya seperti itu, kenyataannya Indonesia mudah sekali dipecah belah karena ya itu berita-berita yang
belum tentu kebenarannya atau validitasnya bisa dipercaya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya atau bagaimana menanggapi, monggo. Atau mau menambahkan, nggak harus bertanya sih, barangkali mau menambahkan informasi yang kurang dari presentasi kelompok 1 atau mau mengkritik, sepertinya ada yang salah dengan presentasinya kelompok 1 itu juga diperbolehkan. Kira-kira di bagian mana, atau ada contoh yang tidak tepat begitu dari kelompok 1, jika misalnya mencontohkan soal bagaimana industri digital di Indonesia dan sebagainya. Kalau ada yang nggak tepat bisa direvisi juga oleh teman-teman yang lain yang mungkin mempelajari ini juga gitu. Sebelumnya untuk informasi kelompok kami mohon maaf ya tadi dalam mungkin presentasi dalam penyajian presentasinya atau PPT-nya kurang untuk mencantumkan tentang contoh gambar-gambar yang menarik teman-teman semua. Jadi intinya kami mengambil dari poin-poin yang sudah dituliskan oleh kelompok kami atau dibuat makalah. Jadi mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih ada kekurangan dalam hal penambahan gambar-gambar yang menarik seperti itu. Silakan ada yang mau menambahkan atau mengkritik, kami persilahkan. Masih dibuka sesi pertanyaan atau kritik atau penambahan dari teman-teman semua karena ini forum belajar, jadi untuk kelas ini bisa lebih hidup, maka semakin banyak pertanyaan maka kita semua juga semakin banyak mendapatkan ilmu baru. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti alhamdulillah kelompok kami sudah mempresentasikan dengan baik dan jelas. Bisa tadi sudah ada perwakilan, Bu Nisrina sudah bilang kelompok 3 dan 4 kalau boleh bisa bertanya, silakan perwakilan.
pertanyaan bisa bebas selagi masih sesuai dengan PPT yang kami tampilkan. Masih satu tema lah istilahnya. Untuk bisa teman-teman mungkin tadi presentasi dari kelompok kami terlalu cepat, bisa dilihat di grup, sudah saya share di grup sosiologi komunikasi, dan ini Mas Reza juga sudah menampilkan slide presentasi. Mungkin teman-teman bisa lihat kembali, di cross check kembali bagian mana yang mungkin masih membingungkan, bisa ditanyakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup, dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan atau sudah memperhatikan presentasi kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bu Nisrina untuk mungkin memberikan materi tambahan mengenai new media dan digital culture. Terima kasih. Ya, terima kasih Puspo dan kelompok 1 yang sudah memberikan informasi mengenai new media dan digital culture ya. Saya kira kelompok 1 sudah cukup baik untuk PPT-nya, dan sudah cukup baik juga untuk presentasinya begitu. Dan kalau misalnya ada kekurangan soal gambar tadi ya, saya kira itu hal yang wajar ya, karena memang baru beberapa hari teman-teman di kelompok 1 menyusun makalah dan kemudian memampatkannya jadi PPT. Jadi kalau untuk gambar-gambar yang kurang saya maklumi, dan mungkin nanti di pertemuan yang mendatang untuk kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 juga bisa memberikan contoh-contoh gambar yang lain, karena waktunya kan juga berbeda dengan kelompok 1 yang lebih terbatas waktunya begitu. Nah, tadi saya sempat searching juga soal bagaimana perbedaan digital dan cyber ya. Kalau menurut websitenya diplomasi.id, itu tuh bedanya cyber dan digital itu begini. Ada orang yang komen, ada ini websitenya tuh ada postingan dan kemudian ada orang yang komen di sini ya. Kalau cyber itu does not mean online, artinya tidak dapat berarti online, dan kemudian kalau digital itu not online. Salah, kebalik. Jadi kalau cyber itu
refers to computerized, kemudian robotik, elektronik, dan kemudian kalau digital itu can be watch or clock, kemudian Internet of Things, dan they are still not online. Jadi mereka tidak online. Cyber dianggapnya online, kemudian digital itu dianggapnya sebagai tidak online. Begitu. Itu sedikit insight tambahan dari websitenya diplomasi.id. Kemudian kalau untuk new media sendiri sebenarnya sudah sangat jelas dijelaskan oleh kelompok 1 ya, bagaimana pengertiannya, kemudian bagaimana pengaruh new media terhadap baik itu remaja, kemudian dampaknya, kategorinya apa saja, kemudian transformasi media ya, dari yang tadinya offline ke online, terus masuk ke generasi milenial, pemanfaatan media sosial, YouTube, dan sebagainya. Nah, yang belum itu tadi, yang belum masuk itu ada ciri-ciri new media itu apa saja. Bahwa ciri-ciri new media itu ada yang namanya digitalisasi, kemudian konvergensi media, interaktivitas, virtuality, dan juga hypertextuality. Itu ada ciri-ciri new media yang itu belum dimasukkan dalam kelompok 1 di PPT-nya ya, gitu. Nah, untuk makalah yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman di email saya, sebenarnya saya kemarin lupa menginfokan kalau makalahnya itu sebaiknya dikumpul dalam bentuk Word saja, begitu, biar kalau saya ingin komen di makalahnya itu juga lebih enak. Jadi nanti ada feedback ke teman-teman juga. Jadi mohon kelompoknya Puspo yang mengirimkan dalam bentuk PDF bisa mengirimkan ulang ke saya dalam bentuk Word. Jadi biar nanti saya kasih feedbacknya di kolom komentar itu. Terus dan saya kembalikan ke teman-teman lagi begitu. Tapi feedback dari saya itu tidak harus untuk diperbaiki ya, karena itu hanya sekedar feedback saja yang nantinya berguna untuk teman-teman menulis di masa mendatang gitu. Itu saja dari saya. Mohon untuk ke depan, di kelompok depan nanti ada kelompok 2 yang akan presentasi. Silahkan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ini juga masing-masing menyiapkan pertanyaan ya. Bisa perwakilan satu kelompok 1 atau bisa lebih dari itu juga kalau teman-teman masih penasaran dengan tema dari yang akan dibahas minggu depan begitu. Nah, begitu saja. Sekian kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima